Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Fatur Rahman Yunas dan teman saya Adam Kulan Maulana. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Siklus Penjualan dan Penagihan. Akun dan kelas transaksi dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuan keseluruhan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Ada 5 kelas transaksi penjualan dan penagihan. Yang pertama penjualan, yang kedua penerimaan kas, yang ketiga return dan pengurangan penjualan, yang keempat penghapusan piutang tak tertagih, yang kelima beban piutang tak tertagih. Baiklah, di sini saya akan mengklasifikasi kelas transaksi, akun, dan fungsi bisnisnya. Yang pertama penjualan. Akunnya penjualan dan piutang usaha. Fungsi bisnis, pemrosesan pesanan pelanggan, pemberian kredit, pengiriman barang, dan penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan. Selanjutnya penerimaan kas. Akunnya kas di bank dan piutang usaha. Fungsi bisnis, pemrosesan dan pencatatan penerimaan kas. Yang ketiga, retur dan pengurangan penjualan. Fungsi bisnis, pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Yang keempat, penghapusan piutang tak tertagih. Fungsi bisnis, pemrosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Yang kelima, beban piutang tak tertagih. Fungsi bisnis, penyediaan. Yang selanjutnya, arah pengujian penjualan. Penjualan dicatat dengan akurat. Pencatatan yang akurat atas transaksi penjualan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengirimkan jumlah barang yang dipesan. Yang kedua, menagih dengan akurat besar jumlah barang yang dikirim. Yang ketiga, mencatat dan dengan akurat jumlah yang ditagih dalam catatan akuntansi. Ikhtisar metodologi penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi ada di tabel 14-2 kolom pertama. Pengendalian kunci yang ada berada di tabel 14 kolom sampai 2 kolom kedua. Pengujian pengendalian ada di tabel 14-2 kolom 3. Definisi ada di kolom 14-2 di kolom 4. Pengujian substantif tabel 14-2 di kolom 5. Return dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk menyajikan salah saji. Ada 2 perbedaan. Yang pertama materialitas, yang kedua penekanan pada tujuan keterjadian. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Prosedur audit untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas dikembangkan dengan kerangka kerja yang sama seperti yang digunakan untuk penjualan, tetapi untuk khususnya diterapkan bagi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi, auditor mengikuti proses berikut ini. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang terakhir, merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji salah satu saji moneter bagi setiap tujuan. Pengujian audit untuk menghapus piutang tak tertagih. Pengendalian yang penting untuk mencegah kecurangan ini adalah otorasi yang tepat atas penghapusan piutang tertagih harus diberikan oleh tingkat manajemen yang ditunjuk hanya setelah melalui penyelidikan menyeluruh mengenai alasan pelanggan tidak mampu membayar. Pengendalian internal tambahan atas saldo akun dan penyajian serta pengungkapan. Nilai yang dapat direalisasi adalah tujuan audit yang terkait dengan saldo yang penting bagi piutang usaha karena kolektabilitas piutang seringkali merupakan pos laporan keuangan yang penting. Ada 2 pengendalian lainnya, yaitu penyusunan neraca saldo umur piutang usaha periodik untuk review dan tidak lanjut oleh personil manajemen yang tepat. Yang kedua, kebijakan menghapus piutang tidak tertagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Pengaruh hasil pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Sebagian dari audit
yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi siklus penjualan dan penagihan adalah: pertama, piutang usaha; yang kedua, kas; yang ketiga, beban piutang yang tidak tertagih; yang terakhir, penyisian untuk piutang yang tak tertagih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.